Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Heri Indra Gunawan, SPD MPD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai keterampilan menutup pelajaran, di mana keterampilan menutup pelajaran ini merupakan keterampilan yang wajib dikuasai dan juga wajib ada ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Sebelum masuk ke inti daripada keterampilan menutup pelajaran ini, alangkah baiknya saya akan sampaikan tujuan daripada kegiatan menutup pembelajaran ini. Nah, setelah mempelajari mengenai keterampilan menutup pelajaran, mahasiswa atau calon pendidik diharapkan dapat. Yang pertama adalah mahasiswa atau calon pendidik memahami apa itu keterampilan menutup pelajaran. Dia bisa mendefinisikan apa itu keterampilan menutup pelajaran. Yang kedua, tujuannya adalah mengetahui tujuan keterampilan menutup pelajaran. Jadi di sini ada berbagai macam tujuan daripada keterampilan menutup pelajaran. Kalau kita sebagai seorang pendidik atau calon pendidik, harusnya kita mengetahui tujuan daripada keterampilan menutup pelajaran tersebut, supaya dalam proses belajar mengajar kita tidak memfokuskan kegiatan pada kegiatan intinya saja, namun totalitas dari awal sampai akhir sampai ke dalam proses menutup pembelajaran dikemas sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu pembelajaran yang bisa dikatakan menarik. Tujuan pembelajaran yang ketiga ialah mengetahui tahapan-tahapan keterampilan menutup pelajaran. Di dalam tahapan-tahapan keterampilan menutup pelajaran ini, saya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007, di mana nanti ada 5 poin di dalam proses menutup pembelajaran. Baik, kegiatan menutup pelajaran merupakan kegiatan yang memang harus dan pasti ada dalam kegiatan mengajar. Baik itu direncanakan atau tidak direncanakan, keterampilan menutup pelajaran mau tidak mau harus ada di dalam setiap proses pembelajaran. Untuk itulah kegiatan menutup pembelajaran ini harus didesain sedemikian rupa sehingga proses pembelajarannya akan lebih bermakna, apalagi di dalam proses mengakhiri pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran sendiri tentunya terdapat 3 bagian penting. Yang pertama adalah kegiatan membuka pelajaran. Yang kedua, inti pembelajaran, dan yang ketiga adalah kegiatan menutup pembelajaran. Namun, kebanyakan guru lebih memfokuskan diri mereka pada kegiatan inti dalam suatu proses pembelajaran, sehingga mereka kadang cenderung lupa untuk mendesain akhir pembelajaran itu seperti apa. Banyak guru yang hanya menunggu bel saja berbunyi, kemudian dia langsung menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam atau selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya, tanpa memberikan hal-hal yang tentunya berkesan dalam proses pembelajaran yang memang sudah berlangsung. Kebanyakan guru menganggap bahwa kegiatan menutup pelajaran hanya sekedar kegiatan pelengkap yang kurang begitu penting. Sehingga tak jarang di dalam proses menutup pelajaran banyak guru yang mengabaikan dan hanya ditutup begitu saja tanpa adanya pemberian tindak lanjut kepada siswa, tanpa adanya pemberian evaluasi, dan tanpa hal-hal yang tentunya berkesan bagi para siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Untuk itulah dalam pembelajaran kali ini kita akan mendetailkan apa sih sebenarnya keterampilan menutup pembelajaran itu. Berawal dari situ, maka kita harus tahu dulu apa sebenarnya definisi daripada keterampilan menutup pelajaran.
Nah, definisi secara umum mengenai keterampilan menuntut pelajaran di sini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengakhiri kegiatan interaksi pembelajaran. Namanya juga mengakhiri, berarti kegiatan menuntut pelajaran ini dilakukan di akhir proses pembelajaran. Namun, dalam proses menutup pembelajaran di sini maksudnya adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang memang sudah dipelajari oleh peserta didik pada pertemuan-pertemuan tertentu, serta mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian anak didik. Apakah mereka sudah banyak atau mayoritas lulus mencapai nilai di atas KKM, atau harus ada proses pengulangan materi. Itu bisa dilakukan dan bisa dilihat selama seorang guru tersebut menutup pelajaran dengan baik. Selain itu, dari sisi gurunya juga bisa diidentifikasi, guru bisa mengevaluasi keberhasilan proses pembelajaran yang memang sudah dilakukan, mana yang kurang dan mana yang perlu diperbaiki. Itu definisi keterampilan menutup pelajaran secara umum. Lantas sebenarnya di dalam keterampilan menutup pelajaran ini ada dua bentuk hubungan yang biasanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Pertama, berhubungan dengan sisi atau ranah kognitif siswa. Bagaimana itu hubungannya? Hubungannya adalah berkaitan dengan memantapkan apa yang telah dipelajari siswa dengan memfokuskan perhatian siswa pada pokok-pokok atau garis besar isi pelajarannya. Intinya siswa dibuat mantap secara kognitif dengan mengulang, dengan diberikan rangkuman, dengan diberikan tindak lanjut, evaluasi, pertanyaan-pertanyaan yang mana sifat daripada pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal tersebut memantapkan siswa dari ranah kognitifnya mengenai pemahaman, mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Hubungan yang kedua ini berkaitan dengan hubungan sosial, yakni berhubungan dengan interaksi guru dan siswa pada tingkat hubungan manusiawinya, dengan maksud memberikan kepada siswa suatu perasaan yang mantap. Jadi perasaannya tersebut mantap dia, sehingga mereka terdorong untuk melakukan usaha secara terus menerus. Ini sebenarnya berhubungan juga dengan aspek psikologis siswa. Apabila psikologisnya siswa sudah merasa mantap dan merasa menguasai, maka otomatis mereka akan melakukan proses-proses atau mengulangi proses-proses tersebut. Baik, berarti yang kedua di sini setelah kita mempelajari mengenai definisi keterampilan menutup pelajaran secara umum, ada dua bentuk hubungan dalam menutup pelajaran. Hubungan ini yang pertama berhubungan dengan ranah kognitif peserta didik dan juga ranah sosial. Hubungan yang pertama mengenai ranah kognitif siswa, yakni berkaitan dengan memantapkan apa yang telah dipelajari siswa dengan memfokuskan perhatian siswa pada pokok-pokok atau garis besar isi pelajaran. Bagaimana caranya dalam pemantapan kognitif siswa di sini? Jadi si guru memberikan soal evaluasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya, yang mana siswa harapannya lebih mantap dalam aspek pemahaman yang berhubungan dengan kognitifnya itu dilakukan dalam proses kegiatan menutup pembelajaran. Yang kedua berkaitan dengan sosial, yakni berhubungan dengan interaksi guru dan siswa pada tingkat hubungan manusiawi, dengan maksud memberikan kepada siswa suatu perasaan yang mantap sehingga mereka terdorong untuk melakukan usaha secara terus menerus. Kalau apa yang sudah dipelajari tersebut sudah mantap, maka sisi sosialnya dan juga sisi psikologisnya, refleksnya akan melakukan pengulangan secara terus menerus untuk menghasilkan pemahaman yang sama atau hal-hal yang sama. Itu definisi dan juga hubungan dalam keterampilan menutup pembelajaran. Baik, kita akan lanjut
Saya akan menjelaskan juga mengenai tujuan menutup pembelajaran. Baik, setelah tadi kita mempelajari mengenai keterampilan, mendefinisikan keterampilan dalam menutup pembelajaran, maka sekarang kita akan melanjutkan dengan membahas mengenai tujuan menutup pelajaran. Ada 4 tujuan kenapa seorang pengajar harus menguasai keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Nah, caranya bagaimana? Di dalam proses menutup pembelajaran, tentunya seorang guru harus dan wajib memberikan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman daripada peserta didik itu. Nah, kalau memang kebanyakan siswa sudah berada pada nilai di atas KKM, maka keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut bisa dikatakan sudah berhasil dari sisi peserta didiknya. Lantas dari sisi gurunya bagaimana? Nah, dari sisi gurunya ini masuk ke tujuan menutup pembelajaran yang kedua, yakni untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru pun akhirnya mengevaluasi dirinya sendiri sampai sejauh mana memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam aspek pemberian materi pembelajaran. Apakah guru tersebut harus memperbaiki metode pembelajarannya, gaya mengajarnya, taktik mengajarnya, dan lain sebagainya, supaya nanti tujuan daripada pembelajaran tersebut bisa tercapai secara maksimal. Tujuan menutup pembelajaran yang ketiga adalah membuat rantai kompetensi antara kompetensi yang sekarang yang sedang dipelajari dengan kompetensi atau materi kegiatan yang akan datang. Jadi kompetensinya yang sekarang misalkan memfokuskan pada ranah kognitif, berarti bisa saja di pertemuan yang akan datang seorang guru tersebut beralih ke kompetensi psikomotorik atau kompetensi afektif yang diutamakan. Kemudian tujuan menutup pembelajaran yang terakhir adalah menjelaskan hubungan antara pengalaman belajar yang telah dipelajari dengan pengalaman baru yang akan dipelajari pada kegiatan yang akan datang. Nah, di sesi menutup pelajaran di sini, setelah pemberian kesimpulan, si gurunya biasanya akan menjelaskan garis besar atau menjelaskan secara sederhana mengenai materi apa yang akan diajarkan pada pertemuan yang akan datang. Itu keempat tujuan dalam proses menutup pembelajaran. Selain 4 tujuan menutup pembelajaran tersebut, kita akan membahas juga mengenai tahapan-tahapan menutup pelajaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang mana di dalam peraturan pemerintah tersebut berisi 5 tahapan yang memang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menutup pembelajaran. Tahapan yang pertama ialah bersama-sama dengan peserta didik dan atau guru membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Jadi di sesi akhir pembelajaran ini, guru menyimpulkan atau membuat rangkuman. Namun dalam proses membuat rangkuman di sini, proses pembuatan rangkuman ini bisa dilakukan dengan berbagai macam metode dan cara tentunya. Metode yang pertama bisa dihubungkan rangkumannya dengan menggabungkan atau membuat lagu-lagu yang sedang hits, liriknya diganti dengan kesimpulan materi yang sudah dibahas pada pertemuan tertentu, sehingga lebih menarik dalam proses merangkum tersebut, dan tentunya akan mudah diingat juga, berkesan juga dari sisi siswa. Kemudian yang kedua, dalam proses memberikan rangkuman di sini, guru bisa menggunakan
permainan. Permainannya bagaimana itu? Siswa diberikan kertas untuk menulis rangkuman. Namun di dalam kertas yang digunakan siswa untuk merangkum tersebut diberikan penomoran. Kemudian nanti di sisi gurunya akan bercerita. Namun ceritanya mengandung penomoran. Misalkan gurunya bercerita, di sisi yang lain gurunya menyebutkan nomor 2. Nah, berarti peserta didik dengan nomor 2 tadi akan membacakan rangkuman atau simpulan yang telah dituliskan mereka menggunakan diksi mereka sendiri. Atau juga bisa cara yang terakhir dalam proses memberikan rangkuman, siswa disuruh untuk merangkum di selembar kertas. Rangkuman-rangkuman tersebut disusun berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri, kemudian disatukan di papan tulis atau whiteboard, kemudian membentuk satu benda tertentu. Misalkan rangkumannya disusun berdasarkan bentuk meja, misalkan ada kaki-kakinya, ada apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari bentuk meja tersebut yang berisi rangkuman-rangkuman difoto, kemudian di-share di grup kelas tersebut. Ada suatu ketika nanti siswa tersebut akan melihat kembali rangkuman-rangkuman pada grup-grup WA yang sudah ada rangkuman-rangkuman materinya. Itu bisa dilakukan sehingga proses pembelajaran di akhir pembelajaran tersebut tidak terkesan monoton dalam proses merangkumnya. Kemudian tahapan yang kedua, menurut peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 adalah melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Penilaian dan refleksi di sini dimaksudkan supaya si gurunya mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman siswanya dalam mengikuti proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Tahapan yang ketiga adalah memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Umpan balik di sini bisa dilakukan oleh seorang guru dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang memang sudah diajarkan, sehingga nanti ada umpan balik berupa pertanyaan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Di akhir pemberian umpan balik tersebut, guru boleh saja menyimpulkan ulang berdasarkan hasil daripada pertanyaan atau jawaban-jawaban si siswanya. Yang keempat, tahapannya adalah merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial atau program pengayaan layanan konseling, atau memberikan tugas baik individu maupun kelompok. Namun di dalam proses penyusunan kelompok tersebut, kelompok disusun dengan cara penyusunan heterogen. Anggota kelompoknya disusun dan diklasifikasikan, mana yang klasifikasi pintar, kurang pintar dan lain sebagainya, sehingga nanti harapannya dalam proses pengerjaan kelompok tersebut ada diskusi dan ada tutor sebaya untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian tahapan menutup pelajaran yang terakhir adalah menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, biasanya pada akhir sesi pembelajaran di sini, setelah guru menyimpulkan tadi, guru akan mereview sekilas mengenai materi pelajaran apa yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini tujuannya supaya peserta didik dapat mencari informasi atau belajar terlebih dahulu materi yang memang pada pertemuan yang akan datang akan diajarkan oleh si guru tersebut. Nah, demikian mengenai keterampilan menutup kelas. Sebelum saya akhiri materi pada sesi ini, saya akan memberikan satu pesan kepada Anda. Sebagai akademisi, kita tidak disarankan hanya mengangguk, tunduk pada pemikiran orang lain. Namun kita harus menggeleng. Menggeleng berarti memiliki pemikiran yang berbeda mengenai suatu pemahaman atau konsep-konsep yang sedang dibahas.
yang pada akhirnya imbas dari proses menggeleng tersebut diuji kebenarannya dalam pemikiran ilmiah, dalam proses diskusi serta beradu argumen, baik dengan guru maupun dengan teman satu kelas. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga materi keterampilan menutup pelajaran ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.